Selamat datang di channel YouTube saya. Kita akan bersama-sama belajar tentang materi SKP, seleksi kompetensi bidang dengan materi IPA. Kita mulai ya. Nomor 1. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut A. Kutub, B. Inklinasi, C. Deklinasi, D. Sudut. Sudut antara jarum kompas dengan arah utara yang sebenarnya. Nah, kita cari tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah deklinasi. Pembahasannya, kutub itu adalah ujung poros. Kemudian sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet selatan geografis. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Kemudian sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpitan. Ya, jadi sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya itu dinamakan deklinasi. Kalau sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum dengan arah horizontal itu dinamakan inklinasi. Sekarang ke soal nomor 2. Jika jarak antara dua kutub magnet dijauhkan, maka gaya magnet yang timbul akan A. Tetap, B. Bertambah, C. Berkurang, D. Menjadi 0. Jawabannya adalah berkurang. Penjelasannya, semakin jauh jarak antar magnet, maka gaya magnetnya akan semakin kecil, dan sebaliknya, semakin dekat jarak dua magnet, maka gaya magnetnya semakin besar. Kalau semakin jauh, gayanya juga semakin sedikit. Kalau jaraknya itu semakin mendekat, maka gayanya akan semakin besar. Jadi perbandingannya adalah perbandingan searah. Sekarang nomor 3. Partikel penyusun inti atom terdiri dari A. Proton, B. Neutron, C. Proton dan neutron, D. Proton, neutron, dan elektron. Partikel penyusun inti atom. Jawabannya adalah C. Proton dan neutron. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektronnya. Yang mengelilingi atom itu dinamakan dengan elektron. Inti atom terdiri atas neutron dan proton. Jadi intinya itu ada neutron dan proton saja. Kalau elektron itu yang mengelilingi inti atomnya. Kemudian nomor 4. Bila sebatang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah A. Proton-proton pindah dari batang kaca ke kain sutra. B. Proton-proton pindah dari kain sutra ke batang kaca. C. Elektron-elektron pindah dari sutra ke batang kaca. D. Elektron-elektron pindah dari batang kaca ke kain sutra. Nah, kaca kalau digosok dengan kain sutra, yang terjadi itu seperti apa? Yang perlu kita ketahui, jawaban A dan B itu sudah pasti salah. Karena yang bergerak atau yang berpindah itu adalah elektronnya, bukan protonnya. Jadi jawaban A
jawaban A dan B itu salah. Nah, proton-proton ini berarti salah. Berarti jawabannya adalah antara C dan D. Yuk kita ke pembahasan. Jawabannya adalah D. Nah, yang dapat berpindah adalah elektronnya, bukan proton. Kaca digosok dengan kain sutra menyebabkan kaca bermuatan positif, karena sebagian elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca kelebihan proton atau kekurangan elektron. Nah, kekurangannya tadi karena elektronnya berpindah ya, dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kacanya bermuatan positif, sedangkan kain sutranya akan kelebihan elektron dan akan bermuatan negatif. Sekarang nomor yang kelima. Matahari dianggap pusat tata surya karena A. Tidak mengalami gerak rotasi, B. Ukurannya paling besar, C. Letaknya di tengah, D. Berwujud gas. Nah, pusat tata surya. Pusat tata surya namanya pusat ya. Kalau pusat pasti jawabannya adalah di tengah. Nah, C. Jawabannya adalah C. Pusat adalah tempat yang letaknya di bagian tengah. Nomor 6. Revolusi planet terjadi karena A. Adanya gravitasi matahari, B. Planet letaknya jauh dari bumi, C. Planet berukuran lebih kecil, D. Planet merupakan benda langit. Revolusi planet itu berarti gerak planet mengelilingi matahari, itu yang dinamakan revolusi. Jawabannya adalah yang A. Revolusi planet terjadi karena gaya gravitasi matahari tersebut menarik planet-planet di sekitar, sehingga terjadilah revolusi sebuah planet. Sekarang ke nomor 7. Benda langit yang disebut bintang berekor adalah A. Meteor, B. Komet, C. Satelit, D. Planetoid. Nah, ini gampang ya. Bintang berekor. Jawabannya adalah komet. B. Komet. Meteor. Kita bahas satu persatu ya. Meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Lazim disebut sebagai bintang jatuh. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis atau hiperbolis. Istilah lainnya adalah bintang berekor. Yang satelit. Nah, satelit adalah benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Kemudian asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Asteroid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Kita lanjut ke nomor yang ke-8. Gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat dengan jelas adalah
A. Miopi, B. Presbiopi, C. Astigmatisme, D. Hipermetropi. Jawabannya adalah D. Hipermetropi. Penjelasannya ya. Miopi, rabun jauh, adalah kondisi penglihatan di mana Anda tidak mampu melihat benda dalam jarak jauh, tapi mampu melihat benda terdekat dengan jelas. Citra yang dihasilkan berada di depan retina ketika mata tidak dalam keadaan akomodasi. Nah, rabun jauh. Nah, ini biasanya bisa ditolong dengan kacamata negatif. Kemudian presbiopi atau mata tua adalah hilangnya kemampuan mata untuk melihat objek dalam jarak dekat secara bertahap karena proses penuaan. Jadi gangguannya ini karena sudah tua ya, karena mata tua. Kemudian astigmatisme atau mata silinder adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa. Kemudian hipermetropi atau rabun dekat adalah kondisi kesehatan pada mata yang tidak bisa melihat objek dekat. Nah, jadi gangguan mata yang tidak bisa melihat benda dekat adalah hipermetropi. Nomor 9. Perhatikan rantai makanan berikut. Nomor 1, rumput dimakan titik-titik, kemudian dimakan laba-laba, dimakan burung pelatuk dimakan burung elang. Yang nomor 2, fitoplankton dimakan zooplankton dimakan ikan kecil dimakan titik-titik, kemudian dimakan burung pelikan. Organisme A dan B yang tepat untuk melengkapi kedua rantai makanan tersebut adalah A. Ayam dan siput, B. Kelinci dan udang, C. Ular dan burung hantu, D. Belalang dan ikan besar. Nah, kita analisis satu persatu ya. Ini rumput biasanya itu dimakan oleh kelinci atau belalang. Kalau ular ini berarti tidak, karena ular pemakan dagingnya. Nah, kemudian ayam ya memang sih kadang memakan daun-daunan dan makan rumput, tapi rumput itu tidak makanan pokok dari ayam. Jadi ayam tidak termasuk pemakan rumput. Kemudian sekarang tinggal kelinci dan belalang. Ini sama-sama pemakan rumput ya. Kemudian kita kaitkan dengan ini laba-laba. Apakah kelinci itu akan dimakan laba-laba? Nah, sepertinya tidak. Berarti B juga salah. Jadi jawabannya adalah yang D, belalang dan ikan besar. Pemakan rumput adalah belalang, kemudian pemakan ikan kecil adalah ikan besar. Nomor 10. Serangga dengan tipe mulut menggigit dijumpai pada A. Lalat dan kupu-kupu, B. Belalang dan jangkrik, C. Belalang dan kutu anjing, D. Gangsir dan walang sangit. Tipe menggigitnya, jawabannya adalah
Oh ya, kita seleksi dulu saja. Yang tipe menggigit, lalat itu bukan menggigit ya, biasanya menjilat. Nah, dan kupu-kupu kan biasanya menghisap. Berarti A salah. Belalang dan jangkrik bisa saja. Belalang dan kutu anjing. Kalau kutu anjing itu biasanya meraut dulu kemudian menghisap. Berarti ini salah. Ini salah ya, yang C salah. Kemudian bangkangsir dan walang sangit. Itu juga bisa. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Nah, yang benar adalah belalang dan jangkrik. Berikut beberapa tipe mulut serangga. 1. Tipe mulut menggigit mengunyah, contohnya belalang dan jangkrik. Tipe mulut meraut dan menghisap, dan kutu, contohnya kutu. Kemudian tipe mulut menjilat menghisap, contohnya lalat rumah. Tipe mulut menghisap, contohnya ngengat dan kupu-kupu. Tipe mulut menusuk menghisap, contohnya kepik, nyamuk. Nah, sekian latihan soal pada hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.